Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, bagian ke-1. Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi lahir pada tahun 1303 Hijriah atau 1886 Masehi. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Kandahlawi, sebuah desa di kawasan Muzaffarnagar di wilayah Uttar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ismail rahmatullahi alaih, tinggal di Nizamuddin, New Delhi, ibu kota India. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih terkenal sebagai gudang-gudang ilmu agama Islam dan memiliki sifat waro'. Mengenai ketekunan para wanitanya dalam beribadah, membaca Al-Quran dan berzikir sudah tidak asing lagi. Mereka rajin membaca wirid dan tasbih, di samping juga bangun malam. Kekuatannya dalam membaca surat-surat Al-Quran sungguh tidak tertandingi, sekalipun dibandingkan dengan kebanyakan kaum laki-laki pada saat sekarang. Mereka sanggup menghatamkan bacaan Al-Quran dalam solat sunnahnya, terutama dalam solat tarawih pada bulan Ramadan. Bagi mereka, Ramadan Al-Mubarak benar-benar sebagai bulan Al-Quran. Pada bulan tersebut mereka berlezat-lezat dan asyik dengan membaca Al-Quran. Orang tua Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih adalah seorang rohaniawan besar, yakni Syekh Muhammad Ismail rahmatullahi alaih, berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama Islam. Bahkan nasabnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia tinggal di New Delhi, ibu kota India. Adapun kampung kelahirannya adalah di Zanjana, daerah Muzaffarnagar di wilayah Uttar Pradesh. Setelah istri pertamanya meninggal dunia, dia menikah dengan seorang wanita dari lingkungan keluarga yang dikenal sangat mencintai ilmu dan berpegang teguh kepada agama Islam. Karena nasab keduanya bertemu di Kandahlawi, menyebabkan mereka sering pergi ke tempat itu sehingga seperti kampung halaman sendiri. Sang ayah suka menjalani hidupnya dengan uzlah, khalwat dan beribadah. Boleh dikatakan siang dan malam dia hanya sibuk dengan beribadah, membaca Al-Quran, melayani para musafir yang datang dan pergi, serta mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Dia sangat tawadu, rendah hati. Bila melihat ada seorang pekerja mengeluh karena membawa beban yang berat dan kehausan, ia dengan senang hati akan mendekati pekerja tersebut dan dengan kedua tangannya akan menurunkan beban itu, lalu mengambilkan air, bahkan akan meminumkannya
Setelah itu ia akan mengerjakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberinya taufik sehingga dapat berhikmat kepada hamba-hambanya. Meskipun dia beranggapan bahwa perbuatannya itu tidaklah seberapa, dia selalu mengamalkan zikir dan doa-doa masyhur dari hadis untuk waktu dan keadaan yang berlainan. Sifatnya menyukai kedamaian dan keselamatan, serta bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tidak seorang pun yang meragukan dirinya, bahkan dia menjadi tumpuan kebanggaan dan kepercayaan para ulama, sehingga dia mampu membimbing berbagai tingkatan kaum muslimin yang kadang-kadang terjadi perselisihan sengit di antara mereka. Hubungan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi dengan Kampung Mewat. Mengenai hubungannya dengan Kampung Mewat, yaitu sebuah kampung yang dijadikan sebagai percontohan usaha dakwah Maulana Muhammad Ilyas, ada kisah menarik yang perlu dikenang. Pada suatu hari dia keluar dan berpikir tentang siapakah orang yang dapat diajak pergi ke masjid dan sholat berjamaah dengannya. Tiba-tiba secara tidak sengaja terpandang oleh matanya sejumlah kaum muslimin. Ia pun bertanya kepada mereka tentang gaji yang mereka peroleh. Mereka pun menyebutkan jumlah yang biasa mereka peroleh setiap harinya. Kepada mereka ditawarkan apakah mereka bersedia seandainya memperoleh gaji seperti biasanya dan tidak perlu melanjutkan bekerja. Kata mereka, baik, kami setuju. Dia segera membawa mereka masuk ke masjid, mengajari membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat, serta kepada mereka diberikan gaji sebagaimana yang biasa mereka peroleh setiap hari. Demikianlah dia menyibukkan mereka membaca Al-Quran, belajar disertai adab dan hukum-hukumnya. Mereka dibiasakan mengerjakan sholat, di samping juga dikeluarkan ke tempat yang lain. Pendeknya itulah pekerjaan mereka yang baru. Mereka murid pertama di madrasah Masjid Al-Kuh yang kelak menjadi terkenal itu. Sejak itu di madrasah tersebut selalu ada orang Mewat, paling sedikit 10-12 orang. Mereka tinggal di madrasah dan makan dari persediaan Syekh Muhammad Ismail rahmatullahi alaih. Syekh Muhammad Ismail pulang ke Rahmatullah pada tanggal 4 Syawal tahun 1315 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Februari tahun 1898 Masehi. Ia sangat masyhur sehingga jenazahnya disolatkan oleh orang banyak sekali. Bahkan kerumunan manusia yang sedemikian banyaknya menyebabkan penguburannya agak terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Dia meninggalkan 3 orang anak laki-laki, Syekh Muhammad yang merupakan saudara tertua dari istri pertama, Syekh Muhammad Yahya, dan Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Keduanya berasal dari istri kedua. Adapun ibu Maulana Muhammad Ilyas adalah Syafiyah Al-Hafizah. Dia hafal Al-Quran setelah menikah, yakni ketika menyusui anaknya, yaitu Syekh Muhammad Yahya. Dia selalu menghatamkan Al-Quran, bahkan pada bulan Ramadan setiap hari membaca lebih daripada 1/10 juz, sehingga selama bulan Ramadan
dia menghatamkan Al-Quran sampai 40 kali. Padahal di samping itu dia tetap sibuk dengan pekerjaan rumahnya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga. Pada saat kedua tangannya sedang bekerja, namun sungguh lidahnya tetap basah dengan bacaan Al-Quran. Adapun doa dan zikir yang selalu dia baca pada saat melakukan pekerjaan sungguh mengherankan, karena sangat sedikit orang yang dapat menandinginya, bahkan laki-laki sekalipun.